Aku hanya mencoba menakut-nakuti pencuri itu. Tetapi tiba-tiba ketika bel pintu berbunyi, aku terkejut dan menarik pelatupnya. Istriku bergegas ke ruang tamu dan menyalakan lampu. Saat itu aku baru melihat orang asing yang kutembak. Darah segar mengalir dari matanya. Tanganku gemetar. Tak lama kemudian, polisi tiba dan sheriff mengenali penyusup itu sebagai penjahat buronan bernama Freddy. Dia mengatakan kepadaku untuk tidak khawatir. Sudah pasti itu jelas dipakai untuk pembelaan diri. Untuk menutup kasus ini, aku harus pergi ke kantor polisi dan memberikan pernyataan. Aku duduk terdiam di belakang mobil polisi. Aku masih tidak percaya aku benar-benar telah membunuh seseorang. Ketika sampai di rumah, aku dan istriku ambruk di lantai sambil menatap darah di dinding. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya kami mulai membersihkan noda darah itu. Pagi harinya, seluruh kota telah mendengar apa yang terjadi. Sheriff mengatakan kepadaku bahwa Freddy akan dimakamkan keesokan harinya. Aku tidak bertanya-tanya apakah dia memiliki keluarga atau tidak. Sheriff mengatakan dia memiliki seorang ayah yang sedang menjalani hukuman penjara. Namun ayahnya akan dibebaskan hari ini. Mendengar hal itu membuatku gelisah. Aku sudah mengganti semua kunci pintu kami dengan kunci yang lebih kuat. Tetapi setelah menerima telepon dari nomor tak dikenal, aku menjadi gugup dan yakin itu adalah ayah dari pria yang sudah meninggal itu. Aku tidak tidur sama sekali malam itu dan tetap berada di ruang tamu sampai subuh. Keesokan paginya aku pergi ke pemakaman. Saat aku duduk di mobilku, seorang pria tua tiba-tiba muncul di samping jendela. Aku langsung tahu itu pasti ayah Freddy yang baru saja keluar dari penjara. Apa yang dia katakan selanjutnya membuatku takut. Dia berkata jika anakku mirip denganku. Dengan panik, aku bergegas menjemput anakku dari sekolah. Aku langsung pergi ke kantor polisi dan memohon pada mereka untuk menangkap pria itu. Tetapi dia mengatakan tidak ada bukti yang cukup untuk menahannya. Dan setelah meninggalkan kantor polisi, aku membawa istri dan anakku pulang. Namun ketika kami sampai, aku melihat kunci rumah telah didobrak. Aku menyuruh istriku untuk membawa anak kami ke kantor polisi, sementara aku masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan. Awalnya, aku tidak melihat siapapun. Tetapi di kamar tidur anakku, aku menemukan peluru di lantai. Aku kemudian mengikuti jejaknya dan menemukan boneka binatang dengan mata yang dicongkel. Lalu lebih banyak peluru. Polisi tiba dengan cepat dan meninggalkan petugas untuk melindungi kami. Aku tetap tidak bisa tidur. Malam itu aku turun ke bawah untuk mengambil segelas susu. Ketika aku kembali ke kamar tidur, ayah Freddy berdiri tepat di samping tempat tidur anakku. Aku kembali ke bawah untuk menyelidiki setelah mendengar suara-suara aneh dan pintu masuk loteng terbuka lebar. Kevin? Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Cold in July yang dirilis pada tahun 2025.